Hello, Pluto class. How's your morning? I hope it's wonderful, amazing, fantastic. Yay, yay, yay. Now, we want to continue our topic. It is a new topic about heat transfer, yeah. Unit 9. Unit 9, heat transfer. You can open your textbook, page 127. Okay. Nah, the first, we must know what is the meaning of heat. Heat is the transfer of thermal energy, energi panas from one object to another object. When the object have different temperature. Jadi heat ini adalah proses perpindahan panas dari benda yang bersuhu panas ke benda yang bersuhu dingin ya. You can see this picture. If we burning some like besi ya, itu ujung besinya akan panas duluan, tapi akan terjadi perpindahan panas. Nah, dalam konsep ini kita harus bisa membedakan heat and temperature. Ini dua hal yang berbeda, tapi berada dalam satu kesatuan. Oke, the first is heat. Heat is energy from the stove burner warms up the water ya. Jadi heat itu adalah energi, makanya ada energi panas atau energi kalor. Sedangkan temperatur itu untuk diukur ya. So the thermometer measure the temperature of the water. Jadi temperatur itu adalah sesuatu yang bisa diukur atau singkatnya temperatur itu adalah suhu. Jadi ingat, panas itu adalah energi, temperatur itu adalah suhu. Now, this is differences between heat and temperature. The first we see heat is energy, temperature is degree of hotness or coldness, suhu dari suatu benda. Next, heat itu measure in joule, ukurannya joule, sedangkan temperature itu measure in Kelvin. And then heat is not determined directly by an instrument, sedangkan temperature it is directly determined by a thermometer. Jadi bisa langsung diukur. Nah, we continue to heat transfer. You can see this picture, this is warmer object and this is the cooler object. And then we can see heat transfer from the warmer object to cooler object. Next, what is heat transfer? Nah, heat always moves from a warmer substance to a cooler substance. Ya, namanya perpindahan panas. Otomatis dia dari benda yang lebih panas, tidak kebalikannya. Next, this is heat transfer. You can see the picture. Nah, you can see ada convection, conduction, radiation. Same with this picture. If we boil water, we can see conduction, convection, and radiation. So, what is the meaning of heat transfer? Itu dari yang ketiga ini ya. Nah, the first we continue with conduction. Conduction itu adalah the transfer of heat of or electric current from one substance to another by direct contact. Jadi ada kontak langsung. Ini adalah pegangannya. Kalau misalnya kita memasak air dengan panci yang seperti ini, lama-kelamaan tangan kita akan bisa merasakan panas. Kenapa? Karena panas telah berpindah dari air yang panas ke tangan kita. Tapi dia melalui zat perantara. Perantaranya apa? Batang pegangannya. Makanya itu disebut dengan conduction. Convection is the transfer of heat through fluid caused by a molecular motion. Jadi konveksi ini adalah perpindahan panas dengan cara mengalir. Dia melalui zat perantara. Zat perantaranya apa? Molekul-molekul kecil di sini dan zat perantaranya ikut berpindah. Jadi lihat, air pertama kita panaskan kan dia masih dingin, belum mendidih. Tapi karena ada panas dari api, maka terjadi perpindahan panas di sini.Itulah namanya convection. Ingat aja, conduction and convection itu sama-sama melalui zat perantara, tetapi konduksi ini, zat perantaranya tidak ikut berpindah, sedangkan convection ikut berpindah. Nah, untuk lebih kenal lagi, convection itu ingat aja dia mengalir, perpindahan panasnya yang mengalir. Okay, next, radiation is energy that is radiate or transmit in the form of rays or waves or particle. Ini secara gelombang tidak memerlukan media perantara. Jadi ini terjadi di mana? Iya, dari api langsung ke tangan kita. Tangan kita kan bisa memegang dari bawah, atau sinar matahari yang terasa panas di kulit kita. Itu adalah perpindahan melalui radiasi atau tanpa ada zat perantara. Nah, ini juga pengertian secara intinya. Ingat aja, conduction is
by collision between particle that make up the matter. Jadi dia must be in contact for conduction to occur ya. Jadi harus bersentuhan langsung. Sedangkan convection itu dia set carried from place to place by the bulk movement of a fluid ya. And then radiation itu adalah transfer tanpa zat perantara. Jadi when you stand near a fire, radiation transfer energy from the fire and increase the thermal to your body. Next, this is the difference. You can read by yourself. And we continue to flammable material. Flammable itu adalah sesuatu benda yang gampang terbakar. Terbagi atas flammable solid, liquid, and gases. This is example of flammable solid. You can see fire lighter, or matches, or oily fibers. Ya, ini gampang terbakar. So be careful. Jangan dekatkan flammable solid to fire. Next, flammable liquids. Ini ada beberapa contoh liquid ya, like alcohol. Alkohol itu gampang terbakar, jadi jangan main-main dengan alkohol. Ingat, if you use hand sanitizer beberapa mengandung alkohol, jangan dekatkan ke api ya. Same with mancis, mancis juga mengandung alkohol, atau parfum, atau spray itu banyak alkoholnya. And then propane, solvent, like MEK, pentiner, and then aerosol cans, ya, yang kayak Pilox. Pilox itu juga mengandung alkohol, jangan dekatkan di dekat api karena dia gampang meledak. And then flammable gases, ini beberapa contoh gas, termasuk salah satunya adalah gas yang ada di rumah kalian. Jadi be careful, jangan main-main dengan flammable material. Okay, I think enough for today. That's all our topic about heat and flammable material. Now please continue to finish your kisi-kisi ujian because next week we will discuss about it together. Okay, thank you for watching. I hope you can understand. See ya. Bye-bye.